Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, salah satu kenikmatan yang perlu kita syukuri pada siang hari ini adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Hari ini ada Pak Eko Sasono, ada Ustadz Abu Baidah Yusuf Asidawi, ada Ustadz Basori di tengah-tengah kita. Masya Allah. Mumpung kita lagi ngumpul ya Pak Eko ya, mungkin kita akan banyak tanya-tanya ke Ustadz nih. Jadi pastinya Pak Eko, Ustadz Basori dan kita semua hidup pasti bertetangga ya Pak Eko ya. Nah, pastinya kita inginnya itu tetangga itu yang rukun, damai dan membawa keberkahan untuk kita semua ini Pak Eko ya. Pastinya gitu. Nah, ini pastinya pas ada dengan Ustadz Abu Baidah nih pastinya kita ingin tanya-tanya juga. Sebenarnya salah satu yang mungkin kita bilang adalah batasan tetangga itu seperti apa gitu loh Ustadz. Jadi mungkin Ustadz ya, kita ingin tahu sebenarnya mana sih yang disebut dengan tetangga itu kalau kita bilang dalam dalam kerukunan hidup umat Islam tentunya Ustadz ya. Dan batasan-batasan itu tuh apa aja Ustadz? Coba Ustadz, tafadhol. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Ya, namanya manusia pasti hidup bersosial, ya, bertetangga dan sebagainya. Tentang apa batasan tetangga, memang ada, kalau kita baca referensi para ulama, memang ada perbedaan, Mas Bobi. Jadi ada yang mengatakan patokan tetangga itu 40 rumah. Jadi kalau misalkan ada 40 rumah ya, dari depan atau dari arah belakang atau arah samping, ya, berarti itu namanya tetangga. Ada juga yang mengatakan yang namanya tetangga itu kalau sholatnya satu masjid. Jadi kalau kita sholatnya satu masjid, ya berarti itu tetangga. Ada yang bilang begitu. Dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa batasan tetangga itu dikembalikan kepada urf, ya, dikembalikan kepada adat masyarakat. Kenapa demikian? Karena tidak ada standar baku, tidak ada patokan, ya, secara khusus dalam syariat Islam tentang batasan tetangga. Dan dalam kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang lain, bahwa hukum-hukum agama yang tidak ada batasannya dalam syariat berarti dikembalikan kepada uruf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Uruf itu digunakan dalam masalah-masalah hukum yang tidak ada batasannya dalam syariat. Contoh, misalkan safar, nggak ada batasannya berapa kilo, ya kan, berapa hari. Demikian juga batasan nafkah, misalkan kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga kan wajib menafkahi istri, menafkahi anak. Tapi kan nggak ada patokannya, batasannya setiap hari harus ngasih berapa, ya. Nah, apakah harus setiap hari ngasih 50 apa 100 ribu atau 1 juta, kita nggak ada batasannya dalam syariat. Sehingga hal itu dikembalikan kepada uruf yang tentu saja bisa berbeda-beda antara waktu, demikian juga tempat, ya. Waktu kalau zaman dulu mungkin ya 5.000 aja cukup sehari zaman dulu. Nah, zaman sekarang ya 5.000 oleh pentol licit. Nah, ya, jadi itu juga berbeda-beda. Antara kota sama desa juga berbeda. Intinya karena batasan tetangga itu tidak ada patokan yang jelas, maka dikembalikan kepada kaidah ini, yaitu dikembalikan kepada adat uruf masyarakat. Kalau masyarakat sudah memandang, menilai bahwa oh itu sudah masuk dalam tetangga, berarti tetangga. Ya, kalau wah itu nggak masuk tetangga tuh jauh, dah, nah itu berarti bukan tetangga. Karena kan ada beda-beda. Kayak ada yang satu rumah dengan rumah itu jauh, ya. Kayak ada mungkin di sebagian tempat itu jauh, ya, satu rumah dengan rumah yang lain tuh mungkin terpisahkan oleh sawah, sehingga antara satu dengan yang lain jauh. Ada yang enggak, nah, mungkin dempet, sehingga banyak. Sehingga
dikembalikan kepada uruf. Itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah batasan tetangga. Wow. Mungkin kalau di Indonesia itu lebih pada dibatasi menggunakan RT mungkin ya. Ini RT ini RT ini mungkin kali ya. Insya Allah. Oke, Pak Iko gimana Pak Iko? Ada pertanyaan nggak? Ustadz, untuk adab bertetangga yang baik itu seperti apa Ustadz? Ya, Masya Allah. Memang kita hidup ini kan pasti bertetangga ya. Dan alhamdulillah kita dalam agama Islam ini semuanya udah diatur, termasuk bagaimana etika bertetangga. Ya. Nabi SAW pernah menekankan kepada kita untuk ya bertetangga yang baik itu. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu saywar itu. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik sama tetangga. Sampai aku mengira tetangga ini nanti termasuk ahli waris. Saking seringnya Jibril menekankan kepada Nabi SAW agar berbuat baik sama tetangga. Adapun adab-adab kepada tetangga ya yang paling penting mungkin pertama kita berbuat baik sama tetangga ya. Ya baik dengan memberi hadiah, nyapa, senyum kepada tetangga kita ya, baik dengan bantuan ya, harta, tenaga dan lain sebagainya. Nabi SAW pernah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nabi juga pernah mengatakan khairul ashabi inda wa khairuhum li ashabi wa khairul jirani inda wa khairuhum li jirani. Sebaik-baik teman itu adalah orang yang paling baik sama temannya. Semakin kita baik sama teman kita, berarti kita paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik sama tetangganya. Artinya kita dianjurkanlah untuk berbuat baik. Apa yang kita bisa untuk berbuat baik kepada tetangga kita, lakukan. Misalkan tetangga kita butuh bantuan, mungkin misalkan dia lagi kesusahan, ya, ya apalagi pas pandemi gini biasanya banyak yang butuh bantuan tuh. Nah, ya minyak goreng mahal, nah, sampean minyak gorengnya melimpah, kasihlah dia, ya kasih, ya. Atau misalkan, ya dia mungkin pas lagi walimahan, kita butuh tenaga, butuh bantuan tenaga kita, ayo kita bisa bantu, ya. Kalau dia butuh nasihat, mungkin dia mau buka bisnis, kita punya pengalaman, berbagilah dengan dia, ya. Nah, intinya apa yang kita bisa untuk berbuat baik sama dia lakukan, ya. Terutama dengan ketika sikap kita, ya. Kalau ketemu salam, karena kan kalau tetangga sering ketemuan, ya. Kalau ketemu nyapa, senyum, gitu ya. Nah, tapi senyumnya sama tetangga yang sesama jenis nih Pak. Jangan sama istrinya. Bahaya nanti ya. Yang kedua, di antara adab juga adalah kita tidak menyakiti tetangga kita. Baik menyakiti dengan tutur kata. Ini kadang-kadang nih, omongan kita kan nggak terkontrol sama tetangga, ngomongannya nyelekit, ya, pedes. Nah ini hati-hati. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, fulana, dia rajin sholatnya, ya rajin sholat, bukan hanya sholat wajib saja, sholat sunnah pun dia rajin, puasa bukan cuma Ramadan saja, puasa sunnah pun dia lakukan, sodakohnya nggak main-main, wahai Rasulullah, cuma dia suka nyakiti tetangganya, yakni dengan ucapan dia. Nah, kadang kan ada orang seperti itu, ahli ibadah tapi akhlaknya nggak baik sama orang. Kalau ngomong nyelekit ya, bahasa Jawa itu nyelekit, pedes gitu, ya nusuk. Nah, itu kata Nabi apa? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Nah, fatal. Ya, jadi ini hati-hati omongan ini. Kita jangan sampai menyakiti tetangga dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Misalkan menyakiti tetangga, ngambil hartanya dia, maling, misalkan, ya kan? Nah, apalagi misalkan nih, ya, naudzubillah min dalik, misalkan
sama tetangga misalkan selingkuh sama istrinya. Nah, ya kan? Makanya Nabi SAW pernah ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Salah satunya apa? Antuzania bihalilati jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kita berzina dengan wanita siapapun itu haram, dosa besar. Tapi kalau berzina dengan istri tetangga, dosanya lebih besar. Kenapa? Satu, karena melakukan perzinaan. Yang kedua, menodai kemuliaan tetangga. Tetangga mestinya kita muliakan, oh malah kita. Nah ini. Ya. Walaupun ada istilah orang, rumput tetangga lebih hijau, ya, lebih menggoda. Ya. Tapi ya tadi kita jangan sampai malah menyakiti ucapan kita, perbuatan kita. Ya, hati-hati. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, yakni tidak sempurna imannya. Yaitu siapa? Ya, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguan dia. Maksudnya kalau kita suka menyakiti tetangga kita sering merasa tersakiti, terdolimi oleh keberadaan kita, berarti ada yang nggak beres dalam keimanan kita. Ya, makanya kita harus hati-hati, jangan sampai menyakiti tetangga. Kadang-kadang kan, ya namanya hubungan tetangga ya, kadang-kadang ada saja permasalahan. Gara-gara mungkin ayamnya masuk ke rumah, ya, terus nelek, misalkan, udah ribut, ya. Ada undang-undangnya. Atau misalkan nih juga salah satu yang sering juga apa, nyetel dangdutan atau mungkin suaranya kencang, ya, akhirnya merasa terganggu. Apalagi kalau dia apa, kalau dia sedang sakit atau punya anak kecil, ya kan, waktunya istirahat. Ya seperti ini perlu untuk diperhatikan, jangan sampai ganggu gitu. Adab yang ketiga ini yang paling penting juga, yaitu kita harus sabar menghadapi ya tetangga, karena tetangga itu macam-macam. Ya, ada yang tetangga baik, ya, ada yang tetangga yang ya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, ada aja permasalahannya, suka menyakiti kita atau suka ganggu. Ya seperti tadi, misalkan dia nyetel musik, atau mungkin jangankan musik, mungkin murotal lah atau acara apa yang bisa mengganggu kita, ya misalkan. Atau termasuk juga parkir sembarangan, itu juga jadi permasalahan kan? Ya, sering terjadi permasalahan. Ya, dia parkir depan rumahnya tetangga, misalkan. Sepeda, dia mau ngeluarin sepeda motornya nggak bisa, nah, merasa terganggu. Atau ini juga adalah biasanya juga yang sering juga adalah pasang naruh material bangunan, pasir atau ya krecek atau apa, bata, naruhnya di jalan, ganggu lalu lalangnya tetangga misalkan. Ya, jadi terus ada juga misalkan bikin hajatan misalkan. Jadi kalau kita bisa untuk tidak mengganggu, ya kalaupun memang misalkan kita perlu make lahan tetangga kita, mbok yo istilahnya nuwun sewu. Ya, pamit dulu ngomong misalkan. Karena memang kadang-kadang di tempat kita itu kan sempit ya. Ya. Kalaupun memang kita mau menggunakan lahan ya, adalah kesopanan, adab, ngomong dulu sama tetangga, sehingga gesekan-gesekan terjadi yang sering terjadi di antara tetangga itu bisa kita minimalisir gitu. Nah, jadi kita harus sabar menghadapi tetangga, dalam artian kalau ada tetangga yang kurang baik sama kita, ya bagaimana kita tetap sabar dan berusaha untuk tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Jadi akhlak yang baik itu bukan kita berbuat baik sama yang berbuat baik sama kita saja. Tapi bagaimana kita berbuat baik walaupun kepada orang yang nggak baik sama kita. Nah, itu baru akhlak yang top gitu ya. Itu baru. Kalau cuma ini ada orang berbuat baik sama kita, kemudian kita baik sama dia, itu namanya balas budi biasa. Ya, banyak orang bisa. Tapi yang spesial itu adalah kalau ada orang menyakiti kita, terus kita mampu berbuat baik sama dia. Nah, itu luar biasa. Pernah ada seorang ulama ya,
dia disakiti, dihibai gitu ya, diomongin yang baik. Apa yang dia lakukan? Dia kirimkan apa? Hadiah untuk tetangganya tersebut. Sampai tetangganya heran. Saya ini sering menyakiti Anda, menghibai Anda, kok malah dikasih hadiah gitu. Kata dia, Anda telah berbuat baik kepada saya. Kok bisa? Ya, karena dengan hibah berarti mentransfer pahala kepada saya. Nah, ada lagi sebagian ulama pernah ditanya, ya juga, kenapa kamu nggak balas? Dia kan sudah berbuat jelek kepada kamu, menyakiti kamu. Kenapa kamu nggak membalasnya? Ya, jawabannya apa? Luar biasa jawabannya. Dia mengatakan, ya, falima ta'allamna. Kalau kita membalas dia, terus apa faedahnya kita belajar ilmu agama? Maksudnya kita belajar ilmu agama itu harus ada perubahan gitu loh. Ya, ada perubahan, kita bisa mengerem emosi, kita bisa berbuat baik. Harus ada perubahan setelah ngaji. Jangan sampai setelah ngaji nggak ada perubahan. Terus apa bedanya kita sama orang awam? Gitu. Jadi harus ada yang berubah, ada kemajuan pada diri kita. Itu ya adab-adab intilah dalam masalah bertetangga yang perlu diperhatikan supaya hubungan kita dengan tetangga ini, masya Allah, baik, rukun, ya, dan ya namanya orang ya, kita bagaimana bisa kondusif lah. Kalau kita dalam bertetangga itu baik kan hidup kita juga nyaman gitu ya kan, enak. Bahkan dulu para ulama mengatakan al-jar qabla dar. Ya. Kalau kalian mau milih komunitas, lingkungan, ya, pilih dulu tetangganya sebelum rumah. Cari tetangga yang baik dulu gitu. Ya, cari tetangga baik dulu. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, pokoknya cari rumah, wah ini sudah strategis, enggak. Kalau dulu para ulama cari tetangga dulu. Kalau tetangganya baik, kalau ada apa-apa kan tetangga yang. Terus kita juga nyaman. Kalau tetangga baik itu kita nyaman. Tenang. Nah, tapi kalau tetangga gak baik, nih mau ninggalin rumah, aduh mikir-mikir, saya tinggal, kasihan istri, kasihan anak, nanti, nah itu. Jadi cari tetangga ini punya inilah pengaruh yang luar biasa. Jadi artinya bertetangga itu salah satu peluang ladang ibadah ya Ustaz ya. Betul. Ya. Kalau kita tadi mengamalkan adab-adab Islam dalam bertetangga, nah itu bisa menjadi peluang pahala, bisa menjadi ibadah kita, ya, yang akan kita petik nanti hasilnya di akhir. Ya. Makanya tadi kan kaitannya dengan iman. Jadi akhlak yang baik atau iman bukan hanya ibadah sholat, puasa saja. Enggak. Kita bertetangga dengan baik itu juga termasuk bagian dari ibadah, itu juga termasuk amal soleh gitu. Jangan kira bahwa ibadah itu cuma sholat, puasa gitu saja, enggak. Akhlak yang baik, kita bertetangga baik, itu juga termasuk amal ibadah. Jadi kalau misalkan di situ ada tangga yang kurang baik saja. Yeah. Terus kita mau, kalau gitu saya mau mencil aja, cari tempat yang terpencil itu. Pindah tempat. Gimana itu? Nabi SAW pernah mengatakan ya, orang yang alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, dia bergaul dengan orang dan kemudian sabar ya terhadap perilaku orang kepada dia, itu lebih baik daripada orang yang nggak bergaul dengan orang. Ya, artinya kita bertetangga dan kita sabar ya dengan pernik-pernik tetangga tadi yang macam-macam, itu jauh lebih baik daripada kita menyendiri. Ya, menyendiri, nggak mau gaul sama orang ya. Ya. Karena tadi bertetangga itu ladang pahala bagi kita. Kita misalkan ada yang menyakiti, terus kita sabar, itu pahala sudah. Kita berpahala. Jadi kita bertetangga menunjukkan akhlak yang mulia. Kalau memang ada kesalahpahaman dan sebagainya, kita sabar, itu jauh lebih baik. Ya, makanya mari kita praktekkan tadi nilai-nilai Islam, adab-adab Islam ya dalam bertetangga.
kalaupun misalkan ada kesalahpahaman, ada ketidakberesan dalam bertetangga, ayo kita selesaikan. Karena kita ini nggak mungkin, Pak. Misalkan sampean mau menyendiri di tempat yang jauh, itu justru malah ya malah jadi masalah. Ya namanya orang kan namanya orang ya butuh, kita butuh dalam bertetangga, butuh, nggak mungkin semedi sendiri. Pernah ada seorang ulama ya ditanya, saya pengen mencari tetangga yang nggak pernah ribahin saya, nggak pernah menyakiti saya. Ya, apa jawabannya? Ya, cari ke kuburan. Cari ke kuburan. Iya, ya, itu mereka pasti nggak pernah melakukan ghibah, nggak pernah menyakiti. Ya. Tapi intinya ya namanya orang ya pasti ada lah, kita pasti ada. Tinggal bagaimana kita memiliki seni dalam berinteraksi, dalam menghadapi. Hidup ini adalah ujian. Kemanapun kita berpijak, pasti akan ada ujian itu. Bukan berarti sampean misalkan ke hutan terus nggak ada ujian, nggak ada. Ya. Boleh lari dari masalah. Pasti ada, maksudnya walaupun kita berada dimanapun, ya, misalkan ya tetap ada. Lagian juga kalau kita tinggal menyendiri itu, apa kita kuat, apa kita bisa? Namanya orang butuh jual beli, butuh muamalah itu pasti lah, ya pasti. Ya, sehingga tidak mungkin orang kemudian menyendiri sendiri itu malah memadorotkan dirinya sendiri. Mungkin bisa-bisa malah depresi, sunyi sendiri, stres nanti malahan gitu. Ya, Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, semisal kita punya tetangga, namanya kita bermasyarakat, pasti kita kadang-kadang beberapa tetangga juga bukan sama Muslim. Atau yang non Muslim. Betul. Sikap yang baik kita terhadap mereka seperti apa, Ustaz? Ya. Betul. Jadi tetangga itu kan macam-macam. Ada tetangga Muslim, kemudian kerabat, maka ini memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai Muslim, ya, dan hak sebagai kerabat. Kan sering tuh. Kerabat kita misalkan bikin rumah ya nggak jauh dari kita, biasanya gitu. Nah, maka di sini dia memiliki 3 hak. Hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga. Nah, ada yang tetangga itu dia adalah Muslim, ya, tapi dia tidak kerabat kita, ya, orang jauh. Nggak ada hubungan kerabat, itu ada. Berarti dia memiliki 2 hak. 2 hak. Hak sebagai seorang tetangga dan hak sebagai seorang Muslim. Nah, ada yang ketiga itu adalah dia non-Muslim, ya, tetangga non-Muslim, dan dia kerabat. Nah, berarti dia memiliki 2 hak. Hak kerabat, hak tetangga. Ya, gitu kan? Tapi hak Muslim nggak ada. Ada yang keempat lagi, ya, yaitu dia non-Muslim tapi nggak kerabat juga. Ya, berarti dia memiliki hak sebagai tetangga saja. Ya, artinya tetangga itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Ya, kalau dia tetangga saja, ya berarti berikan dia sebagai hak tetangga, walaupun dia non-Muslim, berarti dia punya hak, yaitu hak sebagai tetangga. Ya. Semakin banyak kriteria yang ada pada dirinya, berarti semakin banyak pula hak yang harus kita berikan kepada dia. Misalkan dia Muslim, dia kerabat, ya, dia tetangga. Berarti ya kita harus memberikan 3-tiganya. Hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat. Berarti istilahnya lebih spesial lah gitu. Kalau dia Muslim, ya, tapi dia tidak kerabat, ya berarti dia memiliki 2 hak tadi. Kalau dia misalkan tadi non-Muslim, tapi dia tetangga, ya berarti dia tetap punya hak. Hak sebagai tetangga. Hak sebagai tetangga. Ya. Artinya apa? Kita tetap dianjurkan berbuat baik sama dia. Ya. Islam tuh nggak melarang kita untuk berbuat baik kepada tetangga.
la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuhsinu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Ya. Allah enggak melarang kalian berbuat baik kepada mereka, ya. Berbuat adil kepada mereka. Allah bahkan mencintai orang-orang yang berbuat adil dan berbuat baik. Ya, makanya Rasulullah SAW dulu dalam hubungan-hubungan muamalah, beliau tetap memperlakukan non-muslim ya, sebagai tetangga. Dalam artian, beliau kalau misalkan ada berbagi gitu ya, dia berikan kepada tetangganya non-muslim. Ya, kalau mereka ngasih hadiah, diterima sama Nabi SAW juga. Diterima. Nah, karena ini masalah-masalah dunia. Masalah-masalah dunia. Nah, hanya kalau dia non-muslim berarti kalau masalah-masalah akidah jangan dicampur adukkan. Misalkan sampean punya non-muslim, punya tetangga non-muslim, terus diajak mungkin Natalan atau ya berarti ya kita mengatakan sama dia lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kalian. Ya. Kalau masalah akidah, agama, kita harus tegas. Tapi masalah-masalah muamalah, masalah-masalah dunia, ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah kita. Misalkan dia sakit, kita jenguk. Siapa tahu, ya dengan kita menunjukkan akhlak kita yang baik, ya itu malah menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah. Dulu pernah Rasulullah SAW ya jenguk seorang anak Yahudi, ketika sakit dijenguk sama Nabi SAW. Padahal Yahudi itu anak kecil lagi. Nah, kita ini kadang alah siapa sih anak kecil gitu aja. Apalagi non muslim. Ya, tapi Rasulullah menjenguknya. Kemudian Rasulullah mengajaknya dia masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Ya. Kemudian setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Masya Allah. Jadi artinya apa? Dengan kita menunjukkan akhlak yang mulia, itu juga salah satu sentuhan dakwah yang tidak boleh kita remehkan. Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tapi dengan akhlak. Ya, makanya kita ya nggak ada masalah kita. Ada tetangga misalkan butuh bantuan, kita bantu. Walaupun non-muslim. Ya, karena itu masalah kemanusiaan, sosial. Ya, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada non-muslim. Ya. Yang kita nggak boleh tadi mencampur adukkan akidah. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh itu. Ya, makanya kita harus tegas kalau masalah akidah, masalah agama ya kita harus tegas. Tapi masalah-masalah dunia, muamalah, nggak apa-apa. Rasulullah jual beli, walaupun bahkan Rasulullah ketika meninggal dunia, baju besi beliau digadekan kepada orang Yahudi. Ya, nah itu menunjukkan boleh. Nah, wallahu a'lam. Cukup ya, Pak Eko? Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu atas nasihatnya. Baik pemirsa, kita nantikan lagi serial adab bersama Al-Ustaz Yusuf Sidawi di adab-adab berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.